Now JF Next Gen presents Peace at Home for Stars Club. Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali lagi dengan Kak Yuli pada pagi hari ini. Nah, semuanya pasti udah siap dong untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan tentunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kan kita udah belajar nih gimana kita sebagai anak-anak Allah diajak untuk selalu melakukan hal yang benar. Nah, minggu lalu juga kakak-kakak Stars Club dapat email dari teman kita yang bernama Becky. Becky cerita nih bahwa ada satu teman bernama Sani. Dia itu populer dan terkenal di sekolah, tapi sayangnya dia suka berbuat jahat dan isengin orang. Nggak sampai di sana, tapi Becky juga diajakin sama dia untuk jahatin orang dan secara terus-menerus. Maka Becky tanya ke kakak-kakak di Stars Club, apa yang harus Becky lakukan ya? Becky mau terkenal kayak Sani, tapi dia nggak mau jahatin orang. Nah, kakak punya kabar baik nih. Kalau ternyata Tuhan Yesus juga nggak mau loh kita menyerah untuk terus melakukan hal yang benar, dan dia berjanji untuk terus mendampingi kita. Nah, sebelum kakak lanjutkan kabar baik ini, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan, memuliakan namanya lewat praise and worship. Let's worship Him. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama kakak Jevon dan ada Kak Devina yang akan menemani hari-hari teman-teman hari ini. Oke teman-teman, kita sudah kumpul lagi nih di Feast at Home. Dan sebentar lagi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita bikin tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan izin kepada kami semua agar kami bisa mengikuti Feast at Home pada pagi hari ini. Dan Tuhan, bukakanlah hati kami, pikiran kami, biar kami bisa lebih lagi menyembah dan memuji nama-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami ini. Karena kami tahu hanya Engkau yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita mulai bernyanyi. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey Dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak,
Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei Dia teman setia. Yeay, tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus yang sangat setia kepada kita semuanya. Ada yang setuju? Katakan amin ya semuanya adik-adik. Dan kita akan kembali lagi dalam keadaan yang tenang karena kita juga mau mencintai Tuhan, mau mencintai keluarga kita karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Katakan ku cinta keluarga Tuhan ya. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Betapa senang. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, setelah kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita, marilah pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan semoga adik-adik semuanya bisa dapat mengerti apa yang mau Tuhan katakan pada hari ini. Who is ready for God's Word? Nah, sebelum kita mulai firman pada hari ini, yuk kita sama-sama mau bacakan ayat hafalan. Dan sebelum itu mari kita angkat sama-sama Alkitab kita dan kita nyanyikan Thy Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, ayat hafalan pada bulan ini diambil dari Yosua 1 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama ya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ulangi satu kali lagi ya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman, pernah gak sih ngerasain seperti Becky yang diminta untuk melakukan hal jahat secara terus-menerus? Rasanya tuh ingin menyerah dan bilang, ya udah deh gak apa-apa, lakuin aja. Atau pernah nggak teman-teman udah komit nih mau baca Alkitab, mau doa tiap hari, tapi rasanya susah banget dilakukan dan juga ingin menyerah dan bilang ya udah deh nggak apa-apa kalau nggak dilakuin. Namun teman-teman harus tahu ini nih, kalau ternyata di setiap momen ketika kita mau melakukan hal yang benar, Tuhan Yesus beserta kita loh. Dia mendukung kita dan menyertai kita serta memberikan kita kekuatan untuk tetap bisa terus melakukan hal yang benar, seperti kisah yang satu ini yang kakak mau ceritakan. Kisah ini adalah kisah tentang Nabi Nuh. Pada waktu itu, dunia sedang dipenuhi oleh orang-orang yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat itu banyak orang yang saling mencemooh, mengambil milik orang lain, dengki, penuh amarah, dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Oleh karena itu, akhirnya Tuhan memutuskan untuk menenggelamkan bumi karena banyak manusia yang sudah tidak menyenangkan hatinya. Namun, ada satu orang yang berkenan di hatinya, yaitu Nabi Nuh. Karena itu, Tuhan bilang kepada Nabi Nuh, buatlah sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluargamu dan beberapa pasang hewan agar kalian semua selamat ketika aku mengeluarkan atau memberikan air bah ke bumi. Lalu Nabi Nuh buat nih sebuah bahtera yang besar selama bertahun-tahun. Dan tahu nggak teman-teman, selama prosesnya ya, banyak orang yang mencemooh Nabi Nuh loh. Dibilang kayak, Nabi Nuh, kamu ngapain sih bikin bahtera segede itu? Nggak akan banjir. Kalau hujan tuh palingnya cuma sebentar. Terus habis itu ada lagi yang bilang, Ih, Nabi Nuh, kamu silly ya? Ngapain sih buat bahtera lama-lama? Gak akan banjir. tidak ada yang percaya sama dia bahwa akan ada air bah yang datang. Namun, Nabi Nuh tetap membuat bahtera tersebut karena dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk terus melakukan hal yang benar dan percaya kepada Tuhan. Dan ternyata ketika bahteranya selesai, benar-benar Tuhan memberikan air bah 40 hari 40 malam dan menenggelamkan bumi. Tapi keluarga Nabi Nuh selamat karena bahteranya udah jadi mereka bisa berlayar dengan bahteranya. Dan ketika Nabi Nuh sampai kembali ke daratan ketika air surut, Tuhan berjanji untuk tidak memberikan air bah lagi ke bumi. Dan keluarga Nabi Nuh melanjutkan hidup di daratan. Nah teman-teman, apa sih yang kita dapat pelajari dari kisah Nabi Nuh barusan? Yang dapat kita pelajari adalah Tuhan Yesus mengajak kita untuk gak jemu-jemu melakukan hal baik, karena itu menyenangkan hatinya dan kita akan menuai hal baik juga di kemudian hari, seperti tertulis di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Courage is doing the right things over and over. Walaupun itu sulit, tapi ketika kita terus melakukannya dan berdoa terus, Tuhan akan memberikan keberanian dan kekuatan untuk kita agar tidak menyerah. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus ingat your ABC. A. Admit. Mengakui bahwa kita punya kesalahan dan meminta ampun kepada Tuhan. B. Believe. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah turun ke bumi dan menghapus serta menebus kesalahan dan dosa kita. C. Choose. Choose to live with Jesus, to say no to sin, and choose to love God and love others. God gives us courage to never give up. Jadi jangan pernah menyerah ya teman-teman untuk melakukan terus hal yang benar. Yuk kita akhiri firman ini dengan berdoa bersama.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Engkau terus ada bagi hidup kami, untuk terus menemani kami, agar kami tidak pernah menyerah untuk melakukan hal yang benar. Bapa, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk terus memilih Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, teman-teman. Shalom semua, ketemu lagi sama aku Kak Ariel. Yeay, gimana udah pada dengerin kan firmannya yang tadi dibawain sama Kak Yuli tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan supaya tidak gampang menyerah walaupun rasanya itu lagi sulit gitu. Apalagi kita harus terus memilih untuk memilih dan menjalankan sesuatu yang benar menurut kehendak Tuhan gitu. Jadi jangan gampang menyerah, dan ini juga kita udah belajar dari tokoh yang tadi juga udah disebutin, yaitu Nabi Nuh, dimana dia disuruh membuat sebuah bahtera besar di saat musimnya tuh lagi banyak matahari, lagi kering sebenarnya. Tapi karena dia tetap taat kepada Tuhan, karena iman dia kepada Tuhan, dia akhirnya tidak menyerah dan terus tetap membuat bahteranya gitu. Nah, kalau tadi kita udah belajar dari kisah Nabi Nuh, sekarang aku mau ajak kita untuk bikin activity ini bareng-bareng. Oke, tada! Nah, ini bisa kalian dapetin di link description box yang di YouTube ini. Jadi kita bisa print dan kerjain bareng-bareng setelah ini. Nah, kalau kalian bisa lihat kan di sini ada judulnya nih, Nuh dan Bahtera. Jadi soal apa yang tadi kita udah pelajarin, dan aku mau ngajak kita untuk bareng-bareng mewarnai biar lebih indah, lebih bagus juga dilihat. Setelah itu kita isi teka-teki silangnya nih. Jadi teka-teki silangnya itu bakal ada 7 soal. Ada yang menurun maupun mendatar. Dan kalau misalnya kalian bingung, Kak, di mana aku bisa dapat jawabannya? Udah pasti kunci jawabannya ada di Alkitab tentang kisah Nuh ini. Itu udah jelas nih. Nah, misalnya satu soalnya aku bacain, menurun yang nomor 2. Apa tanda perjanjian yang Tuhan berikan kepada Nuh? Nah, tandanya tuh apa sih? Apakah Nuh dikasih coklat? Bukan. Atau dia dikasih sebuah barang sama Tuhan atau apa gitu kan? Bukan. Coba nanti kalian coba-coba kira-kira apa ya Kak jawabannya. Nah, kita bakal coba isi di sini ya, di teka-teki silang berdasarkan soal-soal yang sudah ada, mendatar maupun menurun. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah isi teka-teki silangnya atau mewarnai dulu, boleh banget mana aja. Nah, misalnya kalian udah kerjain 6 soal, terus satunya aku kesusahan Kak gitu. Coba kalian bisa diskusi sama your parents atau kakak gitu, atau siapapun, kayak ini kira-kira jawabannya apa ya. Nah, kalau sampai bingung, coba kerjasamanya dan juga dibaca lagi Alkitab. Pasti jawabannya ada, nggak mungkin enggak kok. Karena kan ini juga soalnya tentang kisah Nabi Nuh yang ada di Alkitab. Oke? So, tetap semangat dan dikerjain activity-nya biar kita terus bisa ingat dan belajar. Dan nanti kalau misalnya udah selesai, lembarannya bisa ditempel gitu. Bisa ditempel di rumah kalian, di kamar kalian, biar bisa menjadi pengingat buat kalian. Kayak, oh iya, setiap aku melihat gambar ini, misalnya kalian jadi ingat bahwa janji Tuhan tuh selalu ada, dan di saat kalian lagi menyerah, kalian ingat kayak, oh iya, Tuhan kan selalu memberikan yang terbaik, jadi aku gak mau menyerah karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Oke? So, jangan lupa dikerjain ya teman-teman. Semangat! God bless you! Wah, teman-teman, gak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung dari Stars Club pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa bahwa minggu depan kita nggak ada kelas, tapi ketemu 2 minggu lagi ya. Kita akan ada kelas offline. So exciting! See you in 2 weeks time and God bless you! Please like and subscribe.